siapa yang kata-katanya akan menggetarkan? Dialah yang berbicara sesuatu dari pengalamannya, bukan dari hasil bacaan bukunya, bukan hasil hafalan dari kitab ini, kitab itu. Gak penting. Sesuci apapun kitab suci, kalau Anda tidak mengalami apa yang ditulis di kitab itu, berarti Anda belum berhak untuk menyampaikan apapun pada orang lain. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tidak boleh seseorang itu, apalagi mengaku dirinya beriman, menyampaikan sesuatu pada orang lain yang tidak dialaminya, yang tidak dipahaminya. Karena pemahaman hanya akan lahir dari suatu pengalaman. Sudah tidak ada lagi sandaran apapun. Karena orang yang sudah tercerahkan berarti sudah bebas dari segala sandaran. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau masih tersinggungan, masih berubah dengan apa kata orang tentang diri Anda, baru saja orang mengkritik Anda, besok-besok sudah, wah, sudah kemana-mana pencerahan nama baik. Ya sudah. Anda belum selesai dengan diri Anda. Anda masih punya konflik dengan diri Anda sendiri. Karena konflik dengan orang lain di luar sebetulnya berasal dari konflik kita dengan diri kita sendiri karena kita belum selesai. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama nurullah, cahaya Allah. Yang kedua nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum ciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Saya berulang kali mengatakan bahwa yang kecil-kecil saja sakit hati itu bukan salah orang. Bukan orang menyakiti kita, tidak. Kita yang punya keinginan agar orang seperti yang kita mau. Jadi sebetulnya sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang. Coba bebaskan sandaran itu. Orang mau apapun pada saya gak masalah. Karena setiap orang punya karakter sendiri, kesadaran sendiri, pengetahuan sendiri. Terima setiap orang apa adanya, selesai. Terima setiap orang apa adanya, selesai. Karena kita itu ingin setiap orang ada apanya. Bukan ada apa adanya. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak muatan. Ingin seperti ini, ingin seperti itu. Apa yang terjadi? Kita terus menerus dilanda oleh rasa kecewa. Itulah kebodohan. Makanya sumber utama kegelapan adalah 3. 1 kesombongan, yang kedua keangkuhan, yang ketiga kebodohan. Dan sumber utama pencerahan, sumber utama kesadaran juga ada 3. Yang pertama adalah keluguan, yang kedua adalah kepolosan, yang ketiga adalah ketulusan. Makanya yang tulus, yang polos, ya, yang lugu, gampang sekali untuk mengalami pencerahan. Yang senang mencari pembenaran, tidak jujur pada diri sendiri, sudah tahu kalau dia itu tidak tahu, tapi masih ingin dibilang sebagai orang yang tahu. Semakin tahu kalau dia, semakin tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itulah yang namanya kesombongan. Itu yang namanya kebodohan. Dan itu sumber kegelapan. Dan selamanya dia akan tinggal dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Menjadi tidak terbuka pada orang lain. Apalagi terbuka terhadap nasihat dari orang lain. Orang yang tertutup terhadap nasihat, itulah yang disebut dengan orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Hati-hati. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Jangan gampang menyesatkan orang. Siapa tahu kita yang tertutup. Siapa tahu kita yang sesat. Karena kedangkalan pengetahuan kita lah sebetulnya yang membuat kita sering gampang sekali kecentilan spiritual. Kegenitan spiritual. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling segalanya, mulai jadi hakim bagi orang lain. Pada tiap sholat yang dia baca, Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang boleh menghukum, hanya Allah yang menguasai hari pembalasan, hanya Allah yang boleh menilai. Tapi Anda mencuri hak Allah secara tidak sadar. Karena apa? Karena lagi-lagi kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih bernafas.
pinjaman kehidupan masih dititipkan kepada kita, itu tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia, Sang Pemberi kehidupan, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi setiap kata-kata yang akan terlontar lewat mulut saya hari ini. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa. Saya menyerahkan diri saya kepadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang mengajarkan. Jadikanlah tubuhku, ragaku saat ini sebagai kendaraan yang hendak Engkau pakai untuk menyampaikan cinta kasih-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini, yang menginginkan kemuliaan-Mu, yang rindu untuk berjumpa, bertatap wajah dengan kemuliaan wajah. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu dialog yang bagus antara pelita kecil, antara api lilin yang kecil dengan udara. Saya senang sekali dialog ini. Digubah, ditulis oleh orang yang berkesadaran. Jadi pada suatu saat api lilin yang kecil ini berdialog dengan udara. Yang mengawali dialognya adalah api lilin yang kecil ini. Dialognya kira-kira seperti ini. Kasihan ya kamu udara, diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan tak berwujud, bahkan tidak berbusana sama sekali. Lihat aku, kata api lilin kecil itu. Aku dikasih wujud dengan tubuh yang bercahaya. Dan kemanapun aku pergi, banyak sekali orang yang mengambil manfaat dariku karena cahayaku. Dia sedang menunjukkan kesombongannya, api lilin yang kecil ini. Kemudian udara berkata, memang kamu bagus, tubuhmu bercahaya, begitu banyak orang yang menginginkan kehadiranmu. Berbeda dengan aku yang tidak berwujud. Bahkan banyak orang yang melupakan aku. Bahkan aku dianggap tidak ada. Padahal tanpa aku mereka juga tidak mungkin bisa hidup. Tapi inilah takdirku, diciptakan dalam keadaan tak berbusana. Bahkan tak berwujud seperti ini. Jadi api lilin ini sedang menunjukkan siapa dirinya. Sedang membandingkan dirinya dengan yang lain, seakan-akan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Orang yang sudah sampai di kesadaran tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun, karena semua peran di semesta ini penting. Bahkan seekor semut pun ada gunanya. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Lalu si udara itu berkata, kamu memang hebat, tapi bolehkah aku menghampirimu? Bolehkah aku mencium pipimu? Boleh aku merangkul tubuhmu? Kata udara. Ya, si lilin ini tambah genit aja. Lalu dia menundukkan kepalanya. Dan isyarat ini dipahami oleh udara, bahwa dia mengizinkan untuk dicium pipinya. Lalu si udara ini menghampirinya. Dan kemudian mencium pipinya sambil memeluknya. Dan saat itu juga api lilin itu padam. Wah, dia menjerit histeris. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku kehilangan wujudku? Wah, histeris. Histeris. Apa kata udara? Aku tidak melakukan apa-apa kok. Aku hanya merangkulmu. Aku hanya memelukmu. Aku hanya mencium pipimu. Tapi kenapa engkau bisa padam dan hilang? Padahal aku terbiasa mencium bintang,
Dan banyak yang aku cium, banyak yang aku peluk, banyak yang aku rangkul, dan mereka tetap bersinar. Tapi kenapa kamu tiba-tiba hilang? Lalu saat itulah si api lilin kecil itu menyadari kesombongannya. Dan saat itu dia tersadar bahwa selama ini terlalu kecil apinya. Tapi dia sudah merasa paling berjasa, sudah mencapai pencerahan, seakan-akan setiap orang sudah membutuhkan dia. Baru aja segitu. Itulah kebanyakan manusia. Baru tahu dikit saja besok sudah bikin ini, bikin itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Lalu dia bangga dengan sertifikat yang dipamerkan. Seorang yang sudah mencapai pencerahan tidak lahir dari sertifikat, tidak lahir dari selembar kertas yang bernama sertifikat. Seorang guru sejati tidak dilahirkan oleh sertifikat. Sertifikat itu tidak diperlukan. Seorang guru sejati lahir secara alami. Bahkan seorang guru sejati tidak pernah berbicara siapa ayahnya, siapa kakeknya, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak butuh sandaran apapun. Banyak ya orang yang ingin memberikan pencerahan aja masih mengenalkan bapak saya anu, ibu saya anu, kakek saya siapa. Yang dibesar-besarkan adalah status sosial. Bahkan dia di mana-mana pasang sertifikat. Ini loh sertifikat kemasteran saya. Seorang master tidak pernah dilahirkan oleh sertifikat. Izin bicara bukan dari manusia. Izin bicara langsung dari semesta. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang punya izin bicara dari semesta, maka katakannya sendiri akan menggetarkan siapapun yang mendengarkannya. Itu yang disebut dengan izin bicara. Dan siapa yang kata-katanya akan menggetarkan? Dialah yang berbicara sesuatu dari pengalamannya, bukan dari hasil bacaan bukunya. Bukan hasil hafalan dari kitab ini, kitab itu. Gak penting. Sesuci apapun kitab suci, kalau Anda tidak mengalami apa yang ditulis di kitab itu, berarti Anda belum berhak untuk menyampaikan apapun pada orang lain. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tidak boleh seseorang itu, apalagi mengaku dirinya beriman, menyampaikan sesuatu pada orang lain yang tidak dialaminya, yang tidak dipahaminya. Karena pemahaman hanya akan lahir dari suatu pengalaman. Mengoleksi sejumlah pengetahuan di kepala gak ada artinya. Itu baru tingkatan kognisi yang paling rendah. Namanya mengingat. Di tingkatan itu harus memahami. Tingkatan yang lebih tingginya harus menerapkan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi harus menganalisa, lebih tinggi lagi mengevaluasi, lebih tinggi lagi mensintesa. Itu keterampilan berpikir. Jadi kembali kepada dialog api lilin kecil dengan udara tadi. Kata udara, banyak bintang-bintang yang aku peluk dan mereka tetap bersinar dengan pelukanku. Tapi kamu tersentuh aku sedikit saja langsung padam. Itulah orang yang sombong itu, orang yang pengetahuannya sedikit itu, kadang-kadang sering dipermalukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, pahami dialog itu. Itu dialog fiksi sebetulnya, karangan. Tetapi pesannya bukan karangan. Pesannya adalah sangat dalam. Jadi kalau kita baru tersadar sedikit, jangan mengajar dulu. Terus bangun. Terus bina diri kita sampai menapaki tahap demi tahap sehingga kita betul-betul mengerti dan yakin apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah kebenaran. Jangan menyampaikan sesuatu yang fiksi, yang fiktif, yang hayalan pikiran kita sendiri, yang kita sendiri bingung dengan yang kita sampaikan. Jangan meracuni pikiran orang lain dengan cek jeung cenah, meureun, sugan. Itu namanya berjudi. Itulah kenapa hari ini ketika saya ditanya oleh tim, apa judul hari ini? Tiba-tiba muncul aja di kepala saya. Hanya ada 2 pilihan saat bangun tidur. Hanya ada 2 pilihan saat bangun tidur. Saya mau cerita kepada orang yang sudah bangun nih, yang baru bangun. Dan Anda yang baru bangun, jangan mengatakan diri sudah mencapai pencerahan, baru bangun. Baru bangun itu sebetulnya masih transisi antara sadar dengan tidak sadar. Bahasa Inggrisnya itu lulungu.
Ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar, itu ya. Bahasa Inggrisnya lulungu. Jadi orang yang baru bangun ini, ya, antara sadar dan tidak sadar. Nah, hati-hati ketika kita baru bangun, baru sadar, jangan buru-buru ngasih pencerahan. Apalagi mengklaim seakan-akan diri sudah tercerahkan. Orang yang sudah tercerahkan tuh nggak pernah iklan, tidak mencari murid. Sudah tidak ada lagi sandaran apapun. Karena orang yang sudah tercerahkan berarti sudah bebas dari segala sandaran. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau masih tersinggungan, masih berubah dengan apa kata orang tentang diri Anda, baru saja orang mengkritik Anda, besok-besok sudah, wah, sudah kemana-mana pencerahan nama baik. Ya sudah, Anda belum selesai dengan diri Anda. Anda masih punya konflik dengan diri Anda sendiri. Karena konflik dengan orang lain di luar sebetulnya berasal dari konflik kita dengan diri kita sendiri karena kita belum selesai. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dengan orang, rusaknya hubungan sosial, sebetulnya masalah besarnya adalah karena kita masih punya konflik dengan diri kita sendiri. Kita masih terlalu banyak menciptakan sandaran-sandaran. Orang yang tidur, yang masih tidur sekarang tidak punya pilihan kecuali terus tidur. Karena orang yang tidur itu ya satu cirinya, dia tidak sadar. Jadi orang yang tidak sadar ya tidak punya pilihan. Karena dia sedang tidur, ya terus aja tidur. Tapi orang yang bangun, sudah bangun dari tidurnya, sudah punya dua pilihan. Yang pertama bisa tidur lagi, yang kedua terus bangun. Jadi, begitu mendengarkan kata-kata dari saya, lewat kajian-kajian yang saya sampaikan, tersentuh sedikit, jangan dibiarkan. Kesadaran itu teruskan. Jangan dibiarkan. Karena kalau kesadaran itu dibiarkan, kita akan tidur lagi. Itu maksud saya dengan kajian kita hari ini. Saya sering bertanya kepada banyak orang, terutama dalam pelatihan-pelatihan motivasi. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Coba, gimana caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Wah, harus bekerja keras, Pak. Wah, macam-macam jawabannya. Padahal jawabannya sederhana. Hudang heula. Bagaimana mimpi jadi kenyataan? Ya bangun dulu. Karena orang yang mimpi itu kan sedang tidur. Betul nggak? Tadi saya mimpi. Saya lihat kamu belum tidur-tidur dari tadi. Orang nggak percaya Anda mimpi kalau nggak tidur. Karena mimpi itu terjadi saat tidur. Mimpi itu terjadi saat Anda tidak sadar. Makanya gimana caranya mimpi jadi kenyataan? Hudang, sare. Bangun dulu dong dari tidurmu, baru mimpi akan jadi kenyataan. Itu syarat pertama mimpi jadi kenyataan adalah bangun tidur. Tidur aja belum, bangun aja belum, sudah tiba-tiba bagaimana mewujudkan mimpi. Nah tentu saja saya tidak cerita tidur yang fisik. Karena sudah tidak penting saya bicara itu. Saya ingin berbicara tidur yang di luar itu. Kelihatan sibuk padahal tidur. Saya mau cerita ini sebetulnya hari ini. Kelihatan sibuk ya dari pagi sampai sore. Ya, ketika jamnya sholat, jamnya tahajud, jamnya baca Quran, tetapi semua dilakukan dalam keadaan tidak eling, tidak sadar, itu tidur. Jadi tidur itu yang saya maksud. Kalau tidur ngorok nggak usah diajarkan lagi. Walaupun banyak sekali sebetulnya yang belum bisa tidur. Jadi kalau hari ini tidurmu itu masih dikejar anjing gelo, dikejar kuntilanak, itu tanda bahwa jiwamu masih kotor. Karena tidur itu ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal tiga. Yang pertama nurullah, cahaya Allah. Yang kedua nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum ciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah nur insan, cahaya insan. Yang kemudian sering disebut dengan nafs atau diri atau jiwa.
Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita. Nah, jadi sebetulnya saat seseorang tidur, itu gelombang otaknya itu masuk di gelombang alfa. Jadi dari beta masuk ke alfa, masuk ke delta itu. Nah udah, disitulah kemudian tidur terjadi. Jadi tidur itu adalah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam sebagai sang hidup, sedangkan Nur Insan keluar. Itu tidur. Jadi bangun tidur berarti Nur Insan kembali lagi memanunggal dengan yang tiga. Ini saintifiknya tidur, karena banyak yang nggak ngerti tidur itu apa. Saya tanya banyak sekali orang-orang yang cerita ini cerita itu, tanya tidur aja nggak ngerti. Gitu. Nah oleh karena itu maka Nur Insan ini, jiwa kita ini saat keluar dari tubuh kita, kemana dia pergi? Tergantung kualitas dari jiwanya. Jiwa yang kotor ketika tidur dia akan bergabung dengan yang satu frekuensi dengan dia. Makanya mimpinya buruk. Jadi tidak mungkin jiwa yang kotor tiba-tiba ketemu para nabi, para rasul, para sunan, para wali, baru saja ceritain orang. Jadi kadang-kadang ada yang lucu. Banyak tamu datang ke rumah saya, tiba-tiba cerita, ya, ketemu nabi kek, ketemu rasul kek. Padahal baru saja membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Ini macam apa? Orang yang masih menceritakan keburukan orang lain, pasti bohong lah pertemuan itu. Karena tidak mungkin jiwa-jiwa yang kotor tiba-tiba keluar dari tubuh, kemudian beresonansi dengan jiwa-jiwa yang suci. Gak mungkin, gak mungkin. Dia itu gampang sebetulnya kalau ingin mendeteksi orang yang bohong. Jadi kalau hari ini tidur kita masih gelisah, panjang tidurnya, kemudian masih mimpi yang buruk, itu tanda bahwa jiwa kita masih kotor. Itu aja. Gimana dengan ibadah yang sebanyak itu kita lakukan? Ya iya, ibadahnya pun dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kelihatan saja kamu sibuk, padahal kamu tuh tidur. Makanya papatah leluhur kita di tanah Priangan ini, maneh sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Jadi ngahudangkeun kanu sare artinya bukan orang yang sedang tidur secara fisik dibangunkan, bukan itu. Yang paling penting adalah orang-orang yang kelihatan sudah bangun, pada sesungguhnya dia masih tidur. Artinya apa? Belum eling, belum waspada, belum sadar. Wudhu nggak sadar, sholat nggak sadar, cuma seperti robot saja menggugurkan kewajiban, hanya menjalankan rutinitas tanpa kesadaran. Hasilnya apa? Semakin tidak sadar. Paham ya maksud saya? Oke, baik. Inilah sebetulnya yang akan kita kaji hari ini. Jadi kita akan berbicara bukan orang yang tidur secara fisik, tapi kita akan bicara orang yang kelihatannya sudah bangun padahal masih tidur. Banyak gak ya kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Siapa diantaranya? Jadi kalau kita sadar aja bahwa hari ini saya masih tertidur, buru-buru bangun. Itu sudah keren itu. Dan setelah bangun ada dua kemungkinan. Hati-hati Anda bisa tidur lagi atau terus bangun. Oke, baik. Itu judul kita hari ini ya. Saya senang sekali kalau judul ini di breakdown dulu, dijelaskan secara saintifik supaya mengerti. Jadi tidur itu mekanismenya seperti tadi. Saat kita memasuki gelombang alfa, gelombang delta, maka saat itu kita masuk pada kondisi hipnosis itu namanya. Sehingga saat itu ya Nur Insan keluar, tetapi kita masih bernafas, Dan satu-satunya yang tidak pernah ikut tidur dalam tubuh kita adalah nafas. Makanya kadang-kadang kita ini ya belajar agama itu sudah kejauhan sampai kehilangan kesadaran. Pernah suatu saat saya dialog. Jadi mohon maaf, saat itu saya butuh mobil pick up. Nah kebetulan yang punya mobil pick up itu ya seseorang. Dan saya tahu kalau beliau ini rajin sekali ngasih ceramah agama, macam-macam lah gitu. Nah dalam perjalanan mau ngambil bunga itu ke Cideng, terjadi dialog saya dengan beliau. Dialognya kok tiba-tiba cerita hadis kursi, ayat kursi. Kan di ayat kursi itu kan kita sudah hafal semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum.
Allah dialah, tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya dalam dialog itu sederhana. Siapa dalam diri kita yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bingung gitu. Diam aja sambil nyetir. Ya karena saya takut nyetirnya jadi bawa saya lagi. Udah saya bilang jangan dipikirin. Kejauhan ternyata pertanyaan saya. Tadinya saya cuma mau sharing aja. Kan kita mengatakan Allah tidak Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. Saking demikian cintanya pada makhluknya, beliau itu sampai gak pernah tidur, ngantuk pun gak. Saya cuma tanya, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk dalam dirimu? Karena mikir saya stop, ini bahaya nih lagi nyetir. Jadi saya bilang, udah tong diamutan. Saya bilang, tong diamutan. Rupanya saya salah. Gitu. Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur. Bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita. Satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana. Siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Kalau bukan Dia. Masih mencari kemana-mana. Padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur, Dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Makanya nanti kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuman menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Bahkan sekarang kita pun tidak sadar kalau kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Ketika napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Cuman frekuensinya terlalu cepat, kita seakan-akan merasa terus-menerus hidup. Padahal kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Bicara rahasia napas saja mungkin baru dengar hari ini ya. Yang sederhana aja, karena kita kadang-kadang ngaji itu terlalu banyak ngapalin. Ngapalin ini, doa itu. Terus saja Allah diatur-atur supaya ngikutin keinginan kita. Makanya kalian itu sudah capek, terlalu banyak ngapalin doa. Betul nggak? Sampai bingung, ya, saking banyaknya yang harus dihafal. Malah doa sendiri kan sederhana. Doa itu sebetulnya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Sadari kehadiran Dia dalam diri, menyadari nafas itu sudah doa. Menyadari nafas itu doa. Kenapa? Lihat saya semuanya. Ketika nafas masuk, di ruang cipta kita sedang menciptakan yang negatif. Itu direkam loh oleh nafas kita dan dibawa keluar dan itu akan menjadi realitas. Itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Makanya hati-hati dengan pikiran. Apa yang dipikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apalagi diulang-ulang. Mulai sekarang stop membicarakan yang kita tidak suka. Karena semua yang kita tidak suka, kalau terus menerus diulang-ulang di pikiran, diulang di kata-kata, itulah doa kita yang sebenarnya, itu yang akan menjadi kenyataan. Tidak suka sama perilaku pasangan,
Karena keburukannya stop membicarakannya pada siapapun. Pasti akan berubah pasanganmu menjadi lebih baik. Lucu kadang-kadang. Habis sholat didoakan supaya pasanganmu tambah baik. Tetapi keburukannya dibicarakan kepada si A, si B, si C, si Z. Itu yang akan terjadi. Yang paling sering dipikirkan, yang paling sering dibicarakan itu doa. Karena apa? Hati-hati. Karena dia bersama dengan kita. Wujudnya adalah nafas kita. Nafas masuk merekam semua yang ada di ruang cipta. Nafas keluar membawa semua rekaman itu dan menjadi realitas dalam hidup. Hati-hati. Jadi inilah kreator kehidupan kita, pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran karena dia adalah energi, dia adalah vibrasi, dia adalah frekuensi. Dan dia bisa menggetarkan semua sesuai dengan frekuensi yang dipancarkannya. Memancarkan yang negatif akan datang yang negatif, memancarkan yang positif akan datang yang positif. Makanya kita dikasih perasaan oleh Allah. Untuk apa perasaan? Untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Begitu pikiran kita sedang memproduksi yang buruk, perasaan kita tidak enak. Mulai nanya-nanya, akan ada apa ya? Kok perasaan gak enak? Cek pikiranmu, sedang mikirin apa? Sesederhana itu, malah nanya orang lain. Nanya dukun, nanya ahli nujum. Itu sudah tidak saintifik. Padahal sebetulnya rasa dan pikir itu diciptakan Allah untuk saling memberitahu, ada feedback. Jadi kalau rasa kita nggak enak, cek pikiranmu sedang memproduksi apa. Coba, ketika pikiran sedang tenang, perasaan tenang. Begitu pikiran mulai, wah suami saya di mana ya? Dengan siapa ya? Wah udah mulai gitu, perasaan nggak enak. Tanya Mbah Dukun. Tanya pikiranmu sedang memproduksi apa. Itulah gunanya perasaan. Maaf ya, saya bicara yang seperti ini di berbagai pelatihan, saya pikir yang kayak gini sudah pada paham. Kenapa Allah menciptakan pikiran? Kenapa Allah menciptakan perasaan? Apa hubungan pikiran dengan perasaan? Banyak yang tidak tahu. Yang lucu banyak sekali orang yang menganggap dirinya sudah tercerahkan, ditanya yang begini aja nggak tahu. Lucu bukan? Ya itulah, karena dia sedang posisikan si lilin, api lilin yang tadi itu. Yang centil tadi, yang genit itu. Kesenggol saja sama udara, langsung mati. Betul apa tidak? Yuk, jangan sampai seperti itu. Jadilah bintang. Badai sebesar apapun tetap bersinar. Gitu. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ya, orang yang sedang tidur itu jelas dia tidak sadar. Nah, yang saya maksud dengan tidur di sini tadi bukan tidurnya orang yang tidur secara fisik, tetapi dia kelihatan sibuk tetapi nggak sadar. Contohnya sederhana.